kemarin kita sudah membuat akun list perusahaan laris manis pada Mayop. Sekarang kita akan memasukkan transaksi bulan Juli 2003 perusahaan laris manis service ke dalam Mayop. Yang pertama, kita analisis terlebih dahulu setiap transaksinya. Transaksi yang pertama yaitu tanggal 1 Juli 2003, yaitu memindahkan sejumlah dana sebesar 5 juta rupiah dari rekening pribadi Pak Kemis ke rekening Bank Bogor. Transaksi ini dianggap sebagai setoran awal modal Pak Kemis ke perusahaan. Karena transaksi pertama ini adalah setoran awal modal Pak Kemis ke perusahaan, maka modal Pak Kemis akan bertambah, yaitu sebesar 5 juta rupiah di bagian kredit. Sementara itu, karena modal yang Pak Kemis berikan ini berbentuk dana 5 juta rupiah ke dalam rekening Bank Bogor, maka akun Bank Bogor akan bertambah senilai 5 juta rupiah di bagian debit. Untuk mencatatnya ke dalam Mayop, kita pilih record journal entry, lalu masukkan nomor jurnalnya, kita misalkan GJ yang artinya General Journal 001, enter, masukkan tanggalnya yaitu 1 Juli, enter, memonya di sini kita isi setoran awal modal Pak Kemis. Lalu kita ke bagian nomor akun, kita pilih akun Bank Bogor, klik use account, lalu kita masukkan nominalnya yaitu 5 juta, kemudian kita enter, kita pilih akun modal Pak Kemis, klik use account, lalu kita klik pada bagian kredit. Untuk mengenalkan out of balance yang senilai 5 juta ini, maka kita harus mengantarnya terlebih dahulu. Sementara itu, untuk mengecek kembali apakah jurnal yang akan kita buat ini sudah benar atau belum, maka kita bisa cek dengan cara CTRL plus R seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah benar ya, maka kita klik OK. Selanjutnya kita klik record. Nah, untuk transaksi yang kedua, kita urutkan saja untuk penomorannya. Enter, tanggalnya masih sama, yaitu membayar sewa sebuah toko selama 1 bulan seharga 150.000 dengan pembayaran cek Bank Bogor. Nah, karena laris manis service membayar sewa toko hanya 1 bulan, maka sewa tokonya akan menjadi beban perusahaan di bulan ini. Jadi kita isi memonya dengan tulisan yaitu sewa toko 1 bulan. Usahakan penulisannya tetap yang rapi. Nah, di sini karena perusahaan mengakuinya sebagai beban, karena laris manis service hanya membayar sewa toko hanya 1 bulan, kita pilihnya yaitu beban sewa toko. Kita klik use account, kita masukkan nominalnya yaitu 150.000, enter.
Kita lihat pembayarannya melalui cek Bank Bogor, maka yang berkurang adalah akun Bank Bogor. Kita klik use account, langsung klik pada bagian kredit, lalu klik enter untuk mengenalkan out of balance, lalu kita klik CTRL plus R. Sudah benar ya, lalu kita klik OK, kita klik record. Nah, selanjutnya transaksi yang ketiga, yaitu membayar premi asuransi untuk jangka waktu 1 tahun berjumlah 240.000 dengan mengeluarkan cek Bank Bogor, asuransi di PT Kebangkitan Bangsa. Transaksi ini adalah membayar premi akuntansi untuk jangka waktu 1 tahun dengan jumlah yaitu 240. Karena kita membayar premi akuntansi untuk jangka waktu 1 tahun, berarti kita akan pakai akun asuransi dibayar di muka. Pada bagian debit, karena asuransinya ini belum kita pakai, jadi kita bayar dahulu di awal, baru pemakaiannya di akhir. Nah, untuk tandanya sama, nomor jurnalnya kita ganti menjadi sesuai urutannya ya tadi, lalu memonya kita isi membayar premi asuransi 1 tahun. Untuk nomor akunnya kita pilih yaitu asuransi dibayar di muka. Kita klik use account, masukkan nominalnya yaitu 240.000. Enter. Nah, kita lihat pembayarannya menggunakan cek Bank Bogor, maka yang berkurang adalah Bank Bogor. Kita use account, langsung klik pada bagian kredit, jangan lupa di enter agar out of balance-nya 0, lalu kita cek CTRL plus R. Sudah benar ya, lalu kita pilih OK, lalu kita klik record. Nah, yang terpenting dalam bagian ini adalah kita mampu menganalisis satu persatu transaksi mengenai apa yang perlu kita debit dan apa yang kita perlu kredit, sehingga pada saat memasukkan dalam MyLog kita tidak kebingungan dalam memilih akun. Nah, untuk transaksi selanjutnya sama dengan transaksi yang sebelumnya. Lanjut ya ke transaksi keempat. You the one being chosen, play the part like Moses, keep it fresh like roses. Looks so good, yeah, looks so sweet. Looking good enough to eat. Coldest with the kiss, so he call me ice cream. Catch me in the fridge, right where the ice be. Looks so good, yeah, looks so sweet. Baby, you deserve a treat. Diamonds on my wrist, so he call me ice cream. You could double dip, cause I know you like me. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. I know that my heart can be so cold, but I'm sweet for you, come put me in a cone. You're the only touch, yeah, to get me melting. He's a favorite, always gotta pick him. You're the cherry piece, so stay on top of me, so I can't see nobody else but me, no.
Yang terakhir, kita akan menginput tagihan pada Sugiwan karena servis televisi sebesar 450.000. Kita isi tanggalnya sesuai dengan soal, yaitu tanggal 31. Memonya kita isi dengan tagihan Sugiwan. Nah, kita pilih nomor akunnya. Di sini kan tagihan pada Sugiwan karena servis telah selesai. Berarti Sugiwan ini belum membayarkannya kepada pihak Laris Money Service, maka pihak Laris Money Service mengakuinya sebagai piutang. Kita pilih piutang Sugiwan. Klik use account. Nah, nominalnya berapa? Nominalnya sesuai dengan soal, yaitu 450.000. Enter. Apa yang dikredit? Nah, kita boleh dong mengakuinya ini sebagai pendapatan walaupun belum dibayarkan oleh Sugiwan. Nah, kita akuinya sebagai pendapatan servis televisi. Kita klik use account, nominalnya sama, enter, jangan lupa, lalu klik record. Nah, setelah kita sudah selesai menginput seluruh transaksi ke dalam Mayop, nah kita jangan lupa pada tanggal 31 Juli 2003 kita juga harus menyesuaikan saldo-saldo akun-akun tertentu. Yang pertama yaitu asuransi 1 bulan telah jatuh tempo. Nah, kita untuk membedakan nomor jurnalnya, maka kita isi dengan kode ADC01 yang artinya ayat jurnal penyesuaian atau adjustment. Memonya kita isi dengan penyesuaian asuransi. Nah, untuk akunnya kita pilih yaitu beban asuransi. Kenapa beban asuransi? Karena kita sudah selesai memakainya selama 1 bulan. Nah, maka kita mengakuinya sebagai beban. Kita pilih beban asuransi. Nah, nominalnya berapa? Tadi di soal transaksi sebelumnya diketahui kita tuh membayar asuransinya sebesar 240.000, sedangkan kita memakainya hanya 1 bulan. Nah, berarti 240.000 itu kita bagi 12, hasilnya itu 20.000, maka asuransi yang terpakai adalah 20.000. Nah, klik enter. Nah, di sini apa yang perlu dikredit? Yang kita kredit adalah asuransi dibayar di muka, karena tadi kita membayarnya secara keseluruhan itu di muka sebesar 240.000. Kita klik use account, klik kredit, klik enter, lalu pilih record. Selanjutnya kita isi ADC02. Untuk transaksi penyesuaian selanjutnya kita tulis sisa persediaan perlengkapan reparasi yang belum dipakai 105.000, maka memonya adalah penyesuaian perlengkapan reparasi. Nah, untuk akunnya yang pertama itu kita analisis dulu. Sisa persediaan perlengkapan yang belum dipakai adalah 105.000. Nah, kita tadi membeli perlengkapan sebesar 275.000. Nah, sisanya yang belum terpakai ternyata 105.000. Nah, maka yang perlengkapan yang telah kita pakai adalah jumlahnya 170.000. Maka kita akan mendebit akun beban perlengkapan reparasi. Kita pilih use account, nominalnya yaitu sebesar 170.000.
Nah, untuk kreditnya kita kredit perlengkapan reparasi. Sesuai dengan soal tadi, kita kan menambahkannya di kredit yang awal tadi perlengkapan reparasi sebesar 275.000. Kita klik use account, kita klik kredit, enter, lalu pilih record. Nah, yang ketiga yaitu transaksi penyesuaian taksiran penyusutan peralatan servis 40.000 per bulan. Kita isi dengan nomor jurnalnya ADJ03 sesuai urutannya. Memonya kita isi penyesuaian peralatan. Nah, di sini kita akan mendebit akun yaitu beban penyusutan peralatan reparasi, dikarenakan peralatan yang dipakai ini mengalami penyusutan yang kisarannya itu 40.000. Kita klik use account, lalu kita klik nominalnya, lalu kita akan mengkredit yaitu akumulasi penyusutan peralatan servis. Kita klik use account, kita klik pada bagian kredit, lalu kita klik enter. Nah, kita record. Nah, yang terakhir yaitu pendapatan bunga Bank Bogor sebesar 15.000, pajak bunga 15%, dan biaya administrasi Bank Bogor 5.000. Nah, untuk transaksi penyesuaian kali ini yang terakhir, ini merupakan transaksi penyesuaian yang cukup banyak menggunakan jurnal. Untuk mempersingkatnya, kita buat perhitungannya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat perhitungannya. Nah, yang pertama yaitu kita mendapatkan pendapatan bunga Bank Bogor sebesar 15.000. Maka akun Bank Bogor akan bertambah sebelah debit sebesar 15.000, sedangkan pendapatan bunga akan bertambah yaitu sebelah kredit sebesar 15.000. Nah, yang kedua kita harus membayarkan pajak bunga atas pendapatan bunga tersebut. Nah, pajak bunganya berapa? Pajak bunganya adalah 15% dikali dengan 15.000 sesuai dengan pendapatan bunganya yaitu 2.250. Nah, yang ketiga kita harus membayar biaya administrasi bank yang jumlahnya yaitu sebesar 5.000. Maka jurnalnya yaitu beban administrasi bank sebesar 5.000 dan saldo Bank Bogor kita akan berkurang sebesar 5.000. Nah, untuk mempersingkat jurnal ketiga jurnal ini, maka kita dapat menyatukannya dengan cara kita pilih dulu akun mana saja yang tidak sama antara debit dan kredit. Yang pertama yaitu pajak bunga yaitu sebesar 2.250. Nah, kita langsung isi saja. Nah, yang kedua yaitu beban administrasi bank yaitu sebesar 5.000. Nah, yang ketiga yaitu Bank Bogor. Karena Bank Bogor di sini ada yang di sebelah debit dan ada yang di sebelah kredit, maka kita kurangkan yang sebelah debit dengan yang sebelah kredit. Nah, yaitu di sebelah debit yaitu 15.000, sedangkan di sebelah kredit ada 2.250 dan 5.000, maka sisanya yaitu 7.750. Nah, kita lihat akun yang ada di kredit yang tidak sama yaitu pendapatan bunga yaitu sebesar 15.000 sesuai dengan transaksinya. Nah, berarti jurnal yang kita pakai adalah jurnal yang ini. Nah, langsung kita input kepada Mayop. Nah, yang pertama yaitu kita ganti nomor jurnalnya dengan ADJ 04 karena terakhir date-nya masih sama. Nah, memonya yaitu penyesuaian bunga dan penyesuaian pajak bunga serta lain-lain. Nah, kita pilih akunnya sesuai dengan apa yang ingin kita
isikan sesuai dengan perhitungan kita tadi, yaitu pajak bunga, kita klik use account. Lalu yang kedua adalah beban administrasi bank. Nah, kita isikan dengan beban usaha lainnya, kita pilih use account. Nah, yang terakhir yaitu Bank Bogor. Kita isi sesuai dengan nominal masing-masing, yaitu 2.250. Lalu beban usaha lainnya, kita isi dengan 5.000. Bank Bogor kita isi dengan 7.750. Nah, akun yang kita kredit adalah pendapatan bunga. Pilih, kita klik use account, kita klik kredit, jangan lupa klik enter, lalu pilih record. Nah, kita sudah selesai membuat jurnal transaksi dan jurnal penyesuaiannya. Untuk mengetahui apakah kita sudah balance atau belum, kita klik pada bagian akun, pilih command center. Nah, kita pilih report. Nah, kita pilih akun. Nah, kita pilih standard balance sheet. Kita klik display. Nah, kita lihat di sini sudah balance ya antara aset dan liability dan equity-nya. Nah, kita close. Untuk melihat jurnal umum secara keseluruhan, maka kita pilihnya yaitu transaksi jurnal, pilihnya general umum. Kita masukkan sesuai dengan bulan transaksinya, yaitu Juli to Juli. Tanggalnya 1 Juli sampai dengan 31 Juli. Kita klik display. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti ini sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi. Sudah sesuai ya. Sini sudah semuanya. Nah, dan sudah balance antara debit dan kredit. Nah, cukup sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.